keberkahan yang lebih baik. Para pendekar riba yang Allah muliakan, kita selama ini tahu bahwa harus tobat. Tetapi apakah kita tahu ciri tobat yang Allah terima? Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa ada 5 ciri tobat yang Allah terima. Ciri-cirinya, yang pertama adalah talabul ilminya atau mencari ilmunya semakin bertambah atau meningkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ibadahnya bertambah lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah akhlaknya semakin baik. Jadi selama ini kita tobat diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Apa tuh cirinya? Gitu ya. Yang pertama tadi ilmunya semakin meningkat. Yang kemudian yang kedua adalah ibadahnya, yang tadinya jarang tahajud, suka tahajud, yang jarang saum jadi saum. Nah, itu kelihatan gitu dari ibadahnya. Kemudian yang ketiga, akhlaknya jadi lebih baik. Nah, akhlak ini yang sebetulnya ciri yang contohkan Nabi itu dari akhlaknya. Akhlaknya semakin baik, pergaulannya terhadap keluarga, istri, tetangganya, semuanya itu pun jauh lebih baik akhlaknya. Kemudian ciri yang keempat adalah pemberi maaf, gitu ya. Jadi kita standar aja kalau mau minta maaf tuh, karena memang kewajiban. Tapi memberikan maaf inilah sebetulnya yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memberi maaf cirinya hatinya sudah bersih. Ya, bersih dari dosa yang telah dia perbuat. Kemudian ciri yang kelima nih, yang sebagai pembuka nanti kita diskusi ya. Ini harus tobat semua nih. Karena pelaku riba semuanya. Mantan pelaku ya. Tobat. Nah, ini ciri yang kelima adalah kata Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu waqulu ma'as shadiqin. Jadi selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh atau yang benar. Jadi yang kelima itu cirinya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, makanya kita ciptakan Lariba itu, komunitas Lariba, organisasi Lariba itu supaya kita berada pada lingkungan yang lebih baik lagi, yang benar-benar satu frekuensi. Bagaimana kita semuanya bisa melepaskan hutang dan riba sebagai bentuk tobat kita. Baik, saya akan pertama sekali saya akan ngobrol berbincang dengan Pak Haji Dindin ya, Om Dindin ya gitu. Saya mau nanya, kira-kira nih perlukah tobat di dalam bisnis ketika bisnis kita itu apakah terpuruk ataupun belum terpuruk? Apakah perlu nih tobat dari dosa-dosa yang besar, terutama dosa riba? Kira-kira pandangan Om Dindin seperti apa nih? Kebutuhan, keperluan, urgensinya untuk tobat? Silakan Om Dindin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyikapi untuk masalah tobat ini, pengalaman yang saya rasakan kebetulan terjadi di diri saya itu karena bisnis yang sedang berjalan atau sedang lari itu kebanyakan mungkin tidak paham apakah dia larinya sudah benar atau salah, kecuali kalau dia sudah berhenti dulu baru ini benar apa enggak. Nah, ini yang terjadi di saya adalah bisnis yang lari tapi tidak tahu ternyata ini ternyata salah. Nah, kebetulan alhamdulillahnya Allah beri kesempatan untuk berhenti, dan pas saat berhenti itulah saya diberi pengetahuan bahwa bisnis yang sedang dijalankan itu salah. Salahnya di mana nih Om Dindin? Iya, di saya kebetulan waktu itu masih menggunakan riba. Semua permodalannya dari riba semua, termasuk dari pinjaman bank,
masuk kartu kredit dan semuanya lah sebenarnya. Nah itu, terus juga mungkin ada sebagian bisnis yang mungkin ada riswahnya gitu. Jadi riswah itu suap, ada suapnya. Nah itu, jadi emang kita harus sejenak berhenti baru kita bisa oh iya ternyata ini salah. Nah tapi kalau kita ya sama kayak orang lari, gimana orang mau tahu itu tujuan berenang kalau kita nggak berhenti dulu. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya penting sekali untuk pengusaha itu berhenti sejenak untuk memikirkan misalnya apakah saya itu udah betul atau tidak. Jadi harus urgensi ya. Jadi begitu tahu salah tuh cepat tobat begitu. Nah, ya? seperti itu. Jadi itulah yang dirasakannya. Nah, ini pertanyaan buat Pak Riki karena sama di dunia tekstil pun sama ya dengan penggunaan ada transaksi yang ribawi juga kan di situ ya. Misalkan ada apa bahasanya tuh ada bakar hero lah ya, apalagi pemukaran kartu kredit dan sebagainya. Benar. Yang kita yakini bahwa itu adalah riba. Nah kira-kira pandangannya seperti apa nih Pak? Obatnya yang dilakukan oleh Pak Haji Riki, silahkan Pak Haji. Makasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari tobat itu kadang-kadang manusia suka tunggu ditegur dulu ya Pak ya. Baru kalau udah kepentok baru tobat lah gitu. Biar supaya mudah-mudahan cepat selesai persoalannya gitu kan. Harus ada sesuatu hal yang ibaratnya ditegur dulu gitu. Kalau dari saya sih memang seperti yang Ustadz tadi bilang tadi, di Tanah Abang itu ya bukan hanya di Tanah Abang aja sih. Kebetulan hampir semuanya lah. Ada yang namanya jual beli bon giro ya kan. Jadi bon giro nya dibelikan. Iya, jadi ya, bukan barang. Ditambahin lah, dikasih bunga agar giro itu biar cair duluan gitu kan. Ada yang perputaran lewat kartu kredit, namanya gestun kan, gesek tunai gitu kan. Kebetulan dulu saya pernah melakukan juga gitu kan. Pernah menyediakan juga ya. Ya harus sebagai pengusaha merekomendasi juga saya udah. Jadi kalau ada yang mau gestun, ayo ke saya gitu. Di saya 2,5%, 3%. ya berarti tobatnya harus coba ya. Harus pelaku juga, makhluk juga, masya Allah deh. Yang dirasakan pada saat itu apakah menikmati atau kan kalau dilihat berarti uangnya ada tinggal gesek sini pinjam sana atau ngeribain ke sini situ itu gimana perasaannya, apakah menikmatinya gitu apa tetap aja susah dari hasil riba? Benar, awal itu ya masih ngerasa enak lah ya, kayaknya di rekening tuh wah ini tebel mulu nih kan gitu kan. Nggak pernah kosong gitu kan, karena selalu ada aja untuk gestun gitu kan. Ya akhirnya lama-kelamaan kok ada aja lah ya, di kehidupan kita kan, entah gangguan apa, musibah apa gitu kan. Itu masih belum introspeksi gitu kan. Introspeksi yang paling parah itu ya tahun 2016 lah itu. 2016 kena kepentok gitu kan. Wah, ini kayaknya ada yang salah nih. Ya udah, itu mulai cari-cari itu. Akhirnya cari sampai ketemulah di Lariba Islamic Indonesia ini. Iya, sama gitu. Dari situ yang mulai paham lah ternyata gitu. Baik, terima kasih, nanti kita sambung lagi. Sekarang Mbak Ajati, ketika tadi ini kita ambil yang ciri tobatnya yang kelima, yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi di sini diajarkan di Lariba itu ciri-ciri yang kelima tadi yang tobatnya diterima oleh Allah, itu diajarkan kembali oleh oleh Lariba, diadopsi ya ciri-ciri itu, bagaimana mentreatment supaya teman-teman untuk bersegera tobat, karena semakin lama kan dirasakan semakin membelenggu ya. Kira-kira seperti apa nih Pak Haji, treatment di Lariba ketika ada orang yang tadi berkumpullah dengan orang, karena di sini kita perlu semacam mentoring ya. Mentoring itu semacam treatment, mentoring atau
grabbing, merangkul dan sebagainya, karena posisinya semuanya pas habis taubat atau mau merasa ini ada yang salah, itu bahasa gaulnya mah Ustaz galau bukan di dalam hal yang lain-lain saja. Galau itu ternyata di dalam bisnis pun ada, kadang-kala pebisnis itu galau. Itu bagaimana nih di Lariba cara-cara menggrab atau mentreatment para pengusaha yang baru bertobat nih, kira-kira seperti apa? Bismillah, alhamdulillah, syukur la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Selamat datang Om Riki, Om Dindin di acara Ngobras, ngobrol bareng soal syariah. Ini saudara-saudara kita dari jauh kan? Yang satu dari Jakarta, satu dari Bekasi. Yang satu itu yang saya tahu bisnisnya itu di sekitaran lampu, menerangi orang lain tapi tidak menerangi dirinya sendiri. Jangan batul mau ikan diri di center. Nah, yang satu itu pengusaha di Tanah Abang, punya beberapa ruko fashion dan lain sebagainya. Dia menutup aurat orang lain tapi membuka aurat. Jadi Om Riki, Om Dindin, suatu hal yang patut disyukuri ketika kita walaupun dengan cara harus terpentok dulu, tapi pada akhirnya kita menyadari bahwa kita di track yang salah. Itu harus disyukuri, karena begitu banyak orang di luar sana sama sekali tidak mengerti bahwa apa yang dia lakukan itu sebetulnya dalam kondisi yang salah. Nah, walaupun caranya harus dikepentok dulu, walaupun caranya harus disentil dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi setidaknya sentilan itu ketika kita terjedot itu mudah-mudahan membawa kita ke taubat yang benar-benar taubatan nasuha. Jadi harus sesuatu yang harus disyukuri. Memang berkaitan dengan pertanyaan Pak Haji Ari, jadi berkumpulnya dengan ikhwatul iman Lariba lagi adalah salah satu bentuk dari treatment bagaimana seseorang ketika dalam proses pencarian itu, kan ada yang lagi galau, ada yang masih mending kalau langsung begitu dia tahu bahwa oh riba itu haram, dia langsung hijrah 100%. Ya, nggak semua langsung gitu, soalnya ada juga yang agak galau-galau, agak berpikir gitu lah. Justru dengan berkumpulnya dengan orang-orang yang satu frekuensi itu salah satunya untuk membulatkan tekad bahwa betul ketika satu orang itu Om Riki atau Om Dindin merasakan kesalahan itu, ketika dia sendiri bingungnya kan luar biasa, pencariannya luar biasa, ini bagaimana benar nggak ini, benar nggak gitu, benar nggak ilmunya kayak gini, benar nggak Allah itu mengharamkannya, posisinya seperti itu. Tapi ketika ditambah orangnya di sekitarnya dengan frekuensi yang sama, dengan pengalaman yang sama, semakin yakin ternyata iya sama. Om Dindin ketemu Om Riki, oh iya sama, kok ceritanya sama gitu. Ketemu lagi sama yang lain, ceritanya semakin membuat kebulatan tekad, oh iya betul bahwa syariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin salah. Nah, di Lariba itu selain kita memang menerima katakanlah konsultasi dalam artian sebetulnya lebih seringnya mendengar curhatan orang lain daripada konsultasi. Awal-awalnya itu kalau lagi yang semangat-semangat isinya curhatan semua, curhat semua gini, sampai sama istrinya gini, sama mertuanya dimarahin ya, karena sertifikat mertuanya yang diambil. Jadi tapi kita dengerin, karena mereka orang yang lagi mencari itu butuh orang yang mau mendengarkan. Walaupun pada ujungnya kita sudah tahu arahnya pada kemana, ujungnya bagaimana, tapi setidaknya kami dari Lariba siap mendengarkan hal-hal seperti itu. Bahkan sekarang Pak Haji Ari lagi senang-senangnya ngebuka apa namanya orang-orang yang bertanya tentang solusi secara online, kan ada yang bertanya di DM, di WhatsApp dan lain sebagainya. Ini bagaimana itu tiap hari dilayani segala macam, itu kan luar biasa. Kedua, setelah itu kita kan dibulatkan tekadnya itu salah satu diberi pengetahuan, diberi pengetahuan bahwa ini loh dasar-dasarnya kenapa antum semua harus sesuai dengan syariah.
ya kan, dalilnya seperti ini, Al-Qur'annya seperti ini, tafsirnya seperti ini, dikasih tahu semua sampai resiko-risikonya. Bagaimana kalau antum tidak bertobat? Bagaimana dalam Al-Quran dikatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man ada faulika humul. Jadi kalau Om Riki, Om Dinin, siapapun yang mau tobat, ya tobatlah segera mungkin. Kalau udah dikasih tahu tobat, segala sesuatu yang berkaitan dengan dosanya nanti urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Gak usah dipikirin, oh gimana ya rumah saya hasil riba, bagaimana mobil saya hasil riba, bagaimana istri saya dapatnya dengan cara riba. Tobat dulu aja ya. Ya, yang penting tobat dulu. Kata Allah, temannya udah, kalau udah dikasih tahu, kemudian bertobat kepada Allah, segala sesuatunya udah urusan Allah. Nah, tapi Allah di ujung 275 itu bilang, kalau antum sudah dikasih tahu, nah ini yang jadi masalah. Sudah dikasih tahu, tapi tetap aja, ya kan? Ya segala macam masih ini gitu. Kalau saya suka ngada gini, Ustaz, jangan makan Ustaz. Itu ada babinya loh Ustaz. Ustaznya makannya nggak langsung berhenti, jadi bener gitu. Ya kan? Nggak boleh Ustaz. Kalau Ustaz sudah dibilangin, sudah berhenti dulu. Ya kan begitu. Nah, makanya Allah langsung bilangnya gitu. Kalau antum tidak berhenti, maka siap-siap saja antum di neraka. Nah, mudah-mudahan di Laribo itu kan kumpulkan orang dengan frekuensi yang sama, dengan pengalaman yang sama. Ini saling membulatkan tekad, saling memperingati, saling mendoakan. Bagaimana saudara-saudaranya yang udah beres dengan yang belum beres, saling mendoakan. Mudah-mudahan antum cepat beres. Itu kan kalau sendiri-sendiri malah pada pusing semua, stres semua. Jadi kan kalau pengaruh itu datangnya, ini saya selalu mengatakan, dan ini harus perlu diulang-ulang juga Pak. Jadi emang ke otak yang pertama pengaruh itu, yang kemudian yang kedua adalah lingkungan. Nah selama ini ketika ada pengaruh ke otak tadi, betul kata Pak Jaki, bukannya ketika diingatkan itu betul-betul berpikir dan membaca Quran, tapi malahan jadi lebih baik cari pembenaran. Nah ini yang selalu banyak para pengusaha yang merasa di situ gagal, padahal di situ adalah pengaruh ke otaknya yang salah. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Ketika tadi bicara di Lariba sudah disiapkan treatmentnya, consulting dan sebagainya, rata-rata orang nih Pak Yaki, orang malas ke Lariba itu katanya masih ada pemikiran harus beres hutang dulu. Nah ini coba kita beres hutang dulu. Sebetulnya kan makanya tema hari ini tobat adalah solusi yang tepat. Jadi sebetulnya bukan harus lunas dulu, harus tobat dulu. Dan tobat itu harus dilaksanakan ketika kita mempunyai keyakinan secara keilmuan walaupun dan secara akidah bahwa itu memang harus yang segera ditinggalkan, segera ditaubatikan. Nah, tadi Pak Haji Ari luar biasa, karena Rasulullah kan bilang kalau antum mau punya teman, ya kan setidaknya temenanlah sama yang jualan parfum, ya kan setidaknya wangi, jangan ya kan. Sama aja di pengusaha juga kan seperti itu kejadiannya. Kalau misalkan kita temenannya sama mereka yang memang hobinya seperti itu, ya akhirnya nggak akan beres-beres. Bahkan untuk tahu itu haram aja nggak akan nyampe-nyampe. Tapi ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang sama frekuensi di lari, bahkan setidaknya saling mengingatkan. Betul. Itu paling sederhananya, setidaknya saling mengingatkan dan mendoakan. Itu paling sederhananya aja dulu. Gitu. Terima kasih Pak Jack. Jadi Ustaz Epi nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallaha taubatan nasuha. Tadi dibahas nih, alhamdulillah di Lariba disiapkan mindsetnya, pikirannya dirubah, lingkungannya dirangkul, di treatment, di ini. Nih berkaitan dengan tadi yang ciri tobat diterima itu ilmunya meningkat, kita lah ada di Lariba ya. Yang kedua ibadahnya meningkat. Ini akhlak, saya mau bicara tentang akhlak. Ternyata akhlaknya seorang yang punya ribawi atau pengutang ribawi ini akhlaknya
sangat tercela. Kata Nabi ada 3 cirinya ya. Kalau ngomong dia suka bohong. Janji sudah jahat ya. Nah, terus apa lagi? PHP-an. Ya, janji ingkar, ngomong dusta di PHP-an hianat. Dikasih amanah Rusak. Ada 4 di satu hadis. Itu ada 3 itulah ya, yang dari ucapannya selalu bohong, ketika ada janji ingkar, dikasih amanat khianat. Ini semuanya kayaknya ciri-ciri akhlak yang orang berhutang gitu ya. Kekurangannya seperti itu, berhutang ribawi gitu ya. Nah kira-kira nih, karena ini sudah jadi akhlak atau kebiasaan perilaku yang sudah biasa gitu. Orang berbohong dari telepon, dari WA ya, apalagi kalau mendelegasikan bohongnya dan sebagainya. Nah seperti itu ya. Jangan sampai begini Ustaz, ibadahnya meningkat, ilmunya ini terus masuklah riba, tapi ini akhlak yang atau perilaku dalam penghutang ribawi ini yang harus kita perbaiki. Nah kira-kira apa nih yang kira-kira akhlaknya yang harus dirubah nih sebagai penghutang, karena ini sudah, kalau tahapan mah ini sudah kronis. Coba cek aja. Kalau satu instansi, saya tidak mau sebutkan, satu instansi aja 99%-nya atau 90%-nya sertifikatnya ya atau SK-nya sudah digadaikan di suatu instansi lagi atau perbankan lagi seperti itu, mana kinerjanya atau perilakunya bisa baik gimana? Karena posisinya sudah dalam keadaan tadi ribawi lah ya, utang sudah terlibat ribawi, jadi lemah gitu. Kira-kira bagaimana nih akhlak-akhlaknya saat kita bicara tentang akhlak? Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Izinkan saya mengangkat satu ayat yang pendek tapi ngepret. Allah berfirman dalam sebuah ayat di At-Tolaq, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Jadi sudah lengkap bagaimana mentreatment kemungkinan berhenti dari satu permaksiatan. Tidak hanya riba saja. Berhenti aja dulu. Dan yang Allah minta mah bukan kalian harus mencari solusi, tapi bertawakallah. Artinya taubat itu bentuk tawakal yang dianjurkan Allah, kayak Allah ngemeresanana. Nah, maka lahir akhlak yang kemudian bohong plus bohong sama dengan bohong, karena sudah membohongkan hal yang pokok. Ini kan yang jadi substansi obrolan kita pada sore hari ini, itu kudu tobatin naon gitu. Terkait dengan kita para pembisnis dengan attitude, estetika, kinerja yang syariah. Maka ada orang bertanya, "Ji, ada tawakal no?" Tawakal mah ikhtiar. Ikhtiar mah tina kalimat khair. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi bukan usahanya. Cara usahanya yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, sehingga timbul resah, gelisah, gundah, gulana, melau, risau, galau. Amun sudah frekuensinya di situ, membicara setrumah, teteh potasena teh ngagedean. Sampai ada bohong delegasi. Termasuk duta besar itu orang yang jujur, yang dibayar mahal untuk berbohong tentang negaranya. Bejakan mama. Nah ini gimana? Ada yang sekarang ini keren banget pertanyaan Haji Ari sebagai MC kita terbaik ya di setiap episode. San kumaha eta akhlakna bisa gitu. Dengan bisa nih kalau sudah memang gambaran Rasulullah SAW sendiri digambarkan dalam sebuah hadis terkait dengan riba. Azab nanti tengenangan menteri taubatan mah ibarat yang ditenggelamkan dalam kolam nanah dan darah ketika hendak malibir kasisi gitu di baledogani Cina ke tengah. Itu di satu riwayat tentang dosa yang satu ini. Terus ngespuguhnya dosana lebih dijinah jeung indung sorangan, otomatis resahnya dirasakan saat kita melakukan itu. Maka solusinya dikatakan tadi
Berhenti aja dulu. Guntingan weh. Nyontek. Heula. Kayak urusan jeung amona mah bisa diajak ngobrol. Tapi maka kembali tabayyatubu taubatan. Bimakna ar-raja. Apa yang disebut taubat itu? Ar-raja merujuk. Seperti bercerai lama ini dengan aturan Allah. Berlarinya cepat. ATM-nya pernah kurang. Tapi sering kurang kerung. Gara-gara kering hati. Istri rudet, budak kering. Ya iyalah. Saya pernah ngobrol dengan para dokter. Dokter boleh nggak kalau saya punya teori tentang penyakit? Penyakit itu adalah akumulasi dari negatif-negatif yang terkumpul dan tidak diselesaikan. Bakar giro. Seperti beruntung, padahal buntung. Maka ada di Al-An'am 44. Falamman nasu madzukiru. Ini rumus kaya nih, tapi bukan untuk pendekar riba. Hayang beunghar dibereta rumusna ku Al-Qur'an. Falamman nasu madzukiru, sudah lupakan saja, ingat kepada Allah. Halalkan segala cara tong make Quran, tong make syariat. Dibereta asli ning seperti layaknya Sa'labah, Qarun, Syadad, Hamam, Tutankhamun, para praktisi kekayaan dulu, pecinta dunia dulu. Tapi kalau dibikin putus asa. Kan seperti ini, Qarun itu sebetulnya adalah umat Nabi Musa yang taat sebetulnya ya. Awalnya itu kan taat. Ya. Jadi ketika dimintakan supaya lebih kaya gitu ya, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah dan dikasihlah kekayaan. Dari kekayaan inilah ketika tidak dihinggapi rasa ketaatan ke Allah, muncullah rasa ini harta punya kita, bukan lagi Nu'ura. ya yang Qarun sendiri. Sampai yang tadinya tujuannya untuk membela kaum Nabi Musa, dia sendiri dipakai untuk menjajah ekonomi kepada Nabi Musa. Tetapi ini yang seperti ini, ketika ini jadi bertolak belakang, yang tadinya dekat dengan Nabi Musa malah merapat dengan Fir'aun pada saat itu sebagai kekuasaan, yang memegang kekuasaan. Ini ironis kan? Apakah di situ kaitannya ya tadi dengan akhlak tadi suka berbohong dan sini, sama halnya dengan Qarun sendiri di situ ketika dikasih harta itu tidak mau merasa memiliki dan tidak mau berzakat, berinfak, bersedekah, dan sama saja dengan yang sekarang punya hutang tidak mau membayar atau tidak mau membereskan hutang ribanya dengan bohong tadi, dengan ingkar janji. Ini korelasinya seperti apa? Iya. Ini kan episode keberapa? Saya lupa. Saking seringnya kita bicara tentang ngobrasi nih ya. Tapi ada rekaman-rekaman yang filenya masih ada di hati dan di otak. Makanya alladzina, yaitu Allah yang menenangkan hati. Sakinah ta'ala qulubil mu'minin. Saya senang, saya tenang. Dulu pernah ngebahas kerjasama. Syirkah. Jadi kalau Haji Ari sebagai MC kita bertanya, Ustaz kolerasinya di mana? Kenapa Sa'labah merapatnya ke Fir'aun? Atau ke Qarun? Ke pemimpin zalim merapat ke Fir'aun. Iya mergerna syirkahna jeung kelompok eta. Ya itu. Karena Allah sudah keluar dari zonanya. Si Sa'labah saat itu tidak komitmen dengan niat awalnya. Qarun itu tidak komitmen dengan niat awalnya. Itu kan hadisnya ada. Ketika syirkah sudah meleset daripada apa yang Allah inginkan, Allah keluar dari gabungan itu. Yang otomatis mencari sandaran yang lain. Larinya ke Fir'aun. Maka ilahun ma'allah, adakah ilah selain Allah? Nah, di sini kan untuk kepentingan apa? Kepentingan ini yang Nabi lindungkan. Nabi itu bertobat dari hal ini. Bukan Nabi melakukan. Mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni a'udzubika min nafsi la tasba. Aku berlindung kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Sepaket kata Pak MC tadi. Jadi syarat tobat diterima mah ilmu kudu nambahan. Ibadah kudu muatan, akhlak kudu ningkat, terus pemberi maaf legowo. Nah, katilu lingkungan. Ini 5 syarat ini syarat mutlak untuk diterima taubat. Nah, kita mentok
ilmunya nggak ada, nafsunya gede. Jadi kata Amang Ibing mah dulu kahayang nyedap tenaga midap. Riet. Maka kenapa akhlaknya jadi buruk Kang Haji? Maka kaitan dengan ilmu kita kolerasi saja. Kan doa mah Robi jidni ilman warjukni fahman. Ini nggak paham. Jadi dia dikasih rezeki materi tapi tidak dikasih rezeki pemahaman. Maka Nabi berlindung sepaket dengan doa tadi. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, sehingga hati-hati lingkungan. Nu tadi nangges dilari bage, mun dominana tidak dilari ba, itu akan terhembus kembali karena kesempatan tidak datang dua kali. Betul. Mana dipercaya ku Bang. Lebar iraha deui. Wah, ini kan yuwas ya. Maka Nabi berlindung satu dari informasi yang tidak bermanfaat, min ilmi la yanfa, wa min qalbi la yahsha. Hati yang tidak pernah ada rasa takut, rek tobat kumaha wa kasihan mah. Iya benar. Saya pernah menyatakan kepada Haji Ari, Haji Elki di tengah-tengah pendekar riba. Lumayan riba mah tentara Amerika nu lengkap senjata lagi eleh ku pemain riba mah. Nah, Allah juga Rasulullah dilawan. Ini kan persoalannya dari ilmu. Kemudian muncul nafsu. Ketiga, doa yang tidak khusyuk. Khusyuk mah tuh udah nggak doa nawe dihalanganku bohong. Nah, ini jadi rapuh akhlaknya. Kadituna cocok kata Al-Qur'an, mereka seperti kesurupan. Disorientasi, gagal fokus. Seperti ditempeling setan. Nah, itu kan itu jadi dalil kesurupan. Jadi nu kudu diruqyah mah nu ngada riba sebenarnya. Ini yang harus dibawa ke ruqyah. Baik. Gitu kan aja lah. Terima kasih Ustaz. Jadi ini sebentar ada pertanyaan nih jadi sekarang ini kita tidak jauh-jauh dari pertanyaan consulting. Jadi biar kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apwan mau nanya tentang kerja. Apakah boleh bekerja pada suatu perusahaan penyedia jasa IT atau program integrator di mana kliennya ada yang bank dan perusahaan asuransi? Jazakallahu khairan. Baik, ini saya jawab langsung saja. Yang penting dalam usaha ataupun dalam berbisnis jangan sampai mendukung kepada program ribawi, gitu ya. Itu lebih baik tolonglah kita berhijrah kepada jadi pengusaha saja, karena di situ ada zakatnya, ada infak dan sedekahnya. Terus taziru soduq wa aminu ma nabiyin wa sadiqin wa syuhada. Daripada mendukung ribawi, mendingan jadi pengusaha soleh yang nanti akan disandingkan dengan para nabi dan para orang soleh dan para nabiyin ya, dengan para nabi. Kelompok para nabi. Terus ada pertanyaan nih yang kedua nih sebelum ke Om Dindin. Ini sebenarnya pertanyaan untuk anaknya. Sangat ada keinginan untuk pengusaha, hanya belum punya gambaran apa-apa, belum paham dan bagaimana memulainya usahanya. Baik para penanya yang ada di rumahnya atau di tempatnya, bagaimana memulai kita dalam berbisnis? Yang pertama adalah kita belajar dulu bisnis ya. Kalau bisa tahu halal haram saja sudah cukup lah untuk sementara. Kemudian stepnya yang kedua adalah mulai hobi jualan. Mau bisnis juga, kalau nggak hobi jualan mah gimana ya? Jadi jadikan jualan itu hobi gitu. Pertama tadi ilmunya minimal tahu halal haramnya, caranya supaya kita tidak terjebak ribawi dan doror penipuan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita jadikan jualan itu hobi gitu ya. Jadi hobi jualan saja kita mah ya sekarang. Baik, saya ke Om Dindin. Mudah-mudahan tidak puas nanti bisa japri lagi. Atau DM. Saya juga baru tahu DM ya. Baik, Om Dindin. Kira-kira nih, ketika tobat sudah dilakukan ya, terus ada anggapan kok ini apa namanya belum maju usahanya sampai lama, kok belum berhasil, terus belum meningkat, malah turun omsetnya, kan ada seperti itu gitu ya, ada seperti itu. Ini kira-kira
apakah yang dialami pada saat itu sesuai nggak dengan harapan yang aduh harusnya nih kecewa nggak terhadap tobat itu ya, artinya kok setelah tobatnya malah jadi melendor omsetnya bikin goreng tidak ada, malah jadi tidak ada ini gerakan untuk maju, padahal di situ mungkin Allah melihat bagaimana ketakwaan atau ketaatan dari seorang pengusaha. Kira-kira bagaimana nih perasaannya Om Didin pada saat itu? Baik, untuk kondisi yang seperti itu memang ada sebagian yang setelah hijrah itu langsung nggak lama langsung melesat lagi bisnisnya kembali lebih baik. Tapi sebagian lagi ya seperti itu yang seperti dibicarakan tadi. Salah satu tobatnya, contohnya ketika saya tobat itu ya alhamdulillah sekali sudah diperkenakan oleh riba. Saya terus terang waktu berbisnis tidak tahu itu namanya riba, sama sekali nggak tahu riba. Hal-hal juga nggak tahu ya. Nggak tahu asli. Jadi saya bisnis nggak tahu itu. Saya tahu riba itu ketika kenal sama riba aja. Dikenakan oleh Haji Ari, oh ternyata saya salah jalan. Aslinya saya tobat tuh baru itu doang. Jadi selama berbisnis saya nggak tahu benar-benar ini apa namanya. Karena pengajaran diajarkan oleh pebisnis itu nggak seperti itu. Jadi justru kita harus berhutang. Makanya agak terus ada bertolak belakang ya. Betul. Jadi terima kasih sekali yang sangat ya ketemu akhirnya sampai dengan yang namanya riba itu. Saya benar-benar bersyukur sekali. Dan alhamdulillah setelah saya tobat memang di tobat itu memang dari tadi yang 5 itu justru yang pertama yang lingkungan dulu yang membentuk pemahaman. Terus karena waktu saya berubah lingkungannya ke riba itu berubah juga mindset semuanya. Cara ibadahnya berubah, ilmunya menambah, benar-benar berbeda. Jadi orang tuh kalau mau hijrah masuk lingkungan dulu masuk dulu baru berasa. Saya banyak banget sekali belajar dari riba. Saya bisa puasa Senin Kamis juga karena riba. Saya kok puasa Senin Kamis buat apaan? Capek-capek kan. Tapi saya lihat guru-guru saya kok puasa Senin Kamis jauh-jauh dari Garut ke sini masih puasa. Waduh. Akhirnya saya jadi malu. Jadi akhirnya ikutan puasa. Ya, pengaruh benar, karakter berubah. Terus ibadah itu otomatis berjalan. Yang apa namanya? Yang nggak biasa tahajud jadi tahajud. Alhamdulillah saya setiap hari udah rutin tahajud, jadi benar-benar haram ya sekarang ya. Nah justru dari sini pertanyaan itu terjawab bahwa apa yang kita cari itu sebenarnya bukannya harta yang banyak, jualan juga bukan yang banyak. Ternyata setelah setelah ibadahnya ini, jadi ngapain saya mesti mengejar-ngejar sesuatu yang atau memikirkan sesuatu. Dulu saya omsetnya 4 miliar, sekarang 1 M aja enggak. Kan kalau yang lain memikirkan itu. Tapi lebih tenang sekarang. Justru sekarang nggak memikirkan itu, ngapain dipikirkan, kan rezeki sudah ditakar. Iya, saya pikir tobat itulah berubah mindsetnya juga. Kita berubah, bukan lagi mengejar itu, bahwa kita mengejar akhirat. Jadi Allah itu tidak menyuruh mengecek hasil, betul, menyuruh menjalankan syariatnya. Nggak usah ngecek hasilnya, hasil udah wilayah Allah. Jadi kita mengejar ridhonya Allah sekarang. Saya lakukan ini, kalau Allah ridhonya seperti ini ya, kita harus karena itu masuk ke dalam keimanan, jatuhnya jadi makanya jadi sensitif. Apa namanya, posisi keimanan kita itu kalau ada yang salah jadi ini seperti itu. Jadi nggak lagi mengejar itu, tapi mengejar keridhaan Allah. Seperti itu yang saya. Baik. Menarik nih Pak Jelki. Ini kan sekarang tahunya ribawi itu ketika tahunya ada di riba ya. Pengajian riba, dan baru tahu riba baru tobat. Pakir pisan. Baru kita tobat. Ya nulilat di tobat-tobat ya. Artinya di sini secara treatmentnya ini riba alhamdulillah telah banyak membangunkan orang kesadarannya bahwa tahu halal haram saja dalam bisnis. Terus yang kedua nih yang menarik dari Om Didin ini, mulai timbul kesadaran bahwa penyakit para pengusaha itu adalah serakah.
Ini yang pertama itu Ngarau kusiku. saking serakahnya. Saya ada lihat konten, adanya inilah jualan properti dan sebagainya. Saking serakahnya begini katanya, supaya tidak rugi itu bisnisnya pakai saja uang orang lain, kita mau uangnya disimpan dan sebagainya, jadi kita putar-putar orang lain atau uang orang lain, dan atau uang bank kita puterin saja, uang kita mah diamankan saja, kita mau pinjam dan sebagainya. Toh saking serakahnya ada yang berpikiran begitu, artinya uang tuh sebagai amanah ya, milik orang lain itu apa sebagai uang amanah. Dia putar-putarkan, dia kalau rugi dan sebagainya dia tinggal bilang bahwa bangkrut dan sebagainya, dan uang dia tetap aman. Dan inilah yang banyak terjadi keserakahan. Nah, apa nih konsep riba ketika menahan keserakahan yang tadi saya katakan ke Om Bibin? Gak usah lah mikir-mikir hasil, itu mah sudah wilayah Allah, hasil mah mikir saja taat ya kepada Allah, baru ini kan. Apa konsep riba nih tentang mencegah para pengusaha supaya tidak berpikir kalau keberkahan itu kan bertolak belakang dengan keserakahan ya. Kalau keberkahan itu zakatnya bertambah, infaknya bertambah, sedekahnya bertambah. Kalau keserakahan Masalahnya bertambah. Masalahnya kira-kira seperti apa? Kan dalam Al-Quran itu disebutin lagi wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakati turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Jadi betul memang apa yang dirasakan oleh Om ini, kita itu chapter pertamanya itu bikin mindsetnya dirubah dulu. Kita pernah mengobrol tentang, di ngobras ini kita ngobrol tentang definisi dari rizki. Nah, seringkala itu yang menjadi masalah, mendefinisikan rizki yang salah. Penyempitan. Jadi sekarang saya sama beliau yang mulia ini lagi ngaji juga. Jadi walaupun judulnya Ustadz, tetap harus ngaji deh ya. Jadi dari hasil kajian itu ada bahasan gini, kaya itu infial. Kaya itu hasil. Ya kan? Sementara tadi kata Haji Ari, kita nggak usah mikirin hasil. Kaya infial, usaha, piil. Artinya yang harus kita pikirkan itu adalah kerjaannya yang ditilai itu, yang jadi pahala itu fiilnya, usahanya, ikhtiarnya. Masalah kaya atau enggaknya itu hasil, dan hasil itu bukan milik kita. Hasil itu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mindset itu yang harus kita terapkan. Tapi ada yang lebih parah daripada kasus infial dan fiil. Boga isim terdaik fiil. Jadi usaha kawaduh. Jual beli ngarang. Nu tadi teh cek Haji Ari orang yang serakah. Dia nggak mau pakai guna uang sendiri, memainkan uang orang lain, itu kan usaha isim. Infial mah wilayah Allah, fiilnya. Jadi definisinya itu yang salah. Nah, sementara Allah sudah bilang, antum mau gimana juga, mau ingin kaya dari riba itu nggak akan bisa. Habis. Ya kan, di mata Allah nggak ada apa-apanya. Dan saya tidak pernah Kang Haji Elki melihat di liputan YouTube di versi on the spot, lama bakar ku riba. Sok teangan. Kan gitu. Allah itu udah ngasih tahu jurusnya. Al-Quran ini bukan hadis lagi, Al-Quran. Saya di Banda. Kalau antum mau kaya, zakat, infak, sedekah. Sementara saya silakan aja Om Riki sama Om Dindi mengaku, termasuk saya soalnya. Dulu lagi pada riba, dan jangankan mikirin zakat, infak, sedekah. Saking serakahnya. Gini, pertanyaannya sederhana. Zakat itu punya siapa? Bukan punya kita, Om. Ya kan? Bener kan, Om? Ya, punya kita. Ya, zakat itu hak ada orang lain yang dititipkan ya, pada kita. Saking serakahnya kita, zakat orang lain itu nggak dikeluarin.
Malah kita sibuk mikirin tenor. Supaya tenar di kalangan. Jadi berkaitan dengan itu memang riba hal yang pertama mindsetnya dirubah untuk mendefinisikan yang benar arti hijrah, arti tawakal, arti rizki, arti taubatnya harus dilurus-luruskan dulu definisinya. Setelah itu baru ya kan ada proses dalam hatinya, oh iya ini yang benar, ini yang salah. Setidaknya walaupun tidak kaya dalam artian materi di dunia, setidaknya kaya hati. Sekarang Om Dindin bukti nyata udah luar biasa ibadahnya meningkat. Berarti kan udah ciri-ciri taubatnya di itu. Belum jika cara bisa mereka bawa ke masjidnya. Ayah mah bisa jauh. Makasih Sinang Waya. Apa cekapo. Betul. Jadi berkaitan dengan tadi penyakit keserakahan tadi, Allah berfirman dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafa mudhafa wa taqullaha la'allakum tuflihun. Jadi serakah itu berarti dilawannya harus dengan ketakwaan. Iya. Jadi riba, serakah semuanya akan hilang ketika tobat dan bertakwa. Artinya bertakwa sudahlah, yang sudah jauhi, takwalah sebagai solusi untuk riba. Nah, berkenaan di riba keserakahan yang banyak ini, keserakahan itu seperti ini. Apa ya? Kita berzakat saja suka ngitungnya luar biasa. Kalau bisa nggak usah zakat lah. Terus begini, Ustaz. Beli ke pengusaha itu ya, kalau yang saya rasakan dulu lah, saya pribadi dulu mendingan beli mobil-mobil mewah daripada zakat infak sedekah yang besar. Nah, itu kan saya tidak bicara yang lain-lain, biaya perawatannya saja. Ini zakat. Ya, ini lebih dari zakat infak dan sedekah. Inilah konsep keserahan. Belum pajaknya kan? Belum bensin. Saya tidak ngobrolin itu ya. Artinya Pak, jadi ketika tahu keserakahan, yang punya hutang pun bukannya membereskan hutang, malah menambahkan hutang dengan biaya perawatan yang sekian, menjauhkan dari zakat, infak dan sedekah. Kira-kira nih di riba konsepnya supaya menahan nih orang-orang supaya betul-betul nih tolonglah ubudunyanya diinikan dulu, hutangnya dibereskan dulu. Itu seperti apa nih konsepnya mencegah keserakahan yang tadi diutarakan? Seperti yang sering kita laksanakan Pak Jari, kita bikin semua saudara-saudara kita memahami dengan benar-benar bahwa harta sesungguhnya itu ya kan bukan yang kita miliki saat ini, bahwa harta sesungguhnya yang kita miliki itu adalah yang sudah dititipkan dipakai. Nah, seringkali keserakahan itu muncul karena kurang pemahaman itu. Jadi apa yang kita miliki serasa wah ini hak milik, ya kan? Nah, bahkan zakat saja dihitunginnya udah yang paling minim gitu ya, udah ini caranya paling minim banget. Udah gitu, udah paling minim. Pas begitu ngeluarin zakatnya dibilang-bilang, ya kan? Panggil wartawan, ya kan? Lihatin, bayarin. Kenapa harus bangga? Padahal Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, antum baru bayar zakat ini masih kikir. Karena pada dasarnya antum baru bisa mengembalikan hak orang lain. Belum bisa harta antum yang milik benar-benar itu dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala, kan belum. Nah, makanya lanjutan di riba itu adalah bagaimana cara menghitung zakat yang benar. Diajarin semuanya, dikasih tahu ini hadisnya begini. Antum jangan bangga dulu kalau cuma zakat. Yang disebut dermawan itu kalau antum zakatnya sudah beres, nah setelah zakat ada lagi infak sedekahnya.
Saya kemarin dapat ilmu ini tentang kaitan bagaimana pembenahan cara berhitung zakat. Ternyata Abdurrahman bin Auf itu bukan seorang pembisnis yang juara hasil sekolah. Dia hanya taat dalam persoalan zakat. Tapi korma buruk yang dia beli itu laku atas dasar keberkahan dari hasil ketaatan. Bukan teknik ya. Bukan masalah teknik ini. Ya. Lain kabel listrik tekniknya. Saya nu ngagerakeun Allah maragakeun lampu nepi ka malika toko haji dini. Doakeun tah. Iya, eta mah kumaha zakatna. Karena Allah itu sudah ngasih jalan. Ini Dan jalanku. sahabat itu udah paling tahu Abdurrahman bin Auf itu wa ma ataitum min zakati turiduna wajallahi faulaika humul mudhifun. Wow. Itu yang akan jadi memperbanyak, Bertambah, memperlebar, bertumbuh, ya. bertumbuh, jadi berkah dan lain Berkembang sebagainya. baik, berkembang Bukan dari biak. riba. Dan para pedagang riba bertumbuhnya itu jangan dilihat dari Materi. nominasi, Dari nilai nominal ataupun hal yang lain. Benda. Kita tidak disadari kesehatan kita. Setuju. Terus kita tidak Beban teu menyadari kahitung. bahwa zakat infak sedekah kita jauh lebih banyak pada saat kita Itulah berinfak. kekayaan Itu- semuanya. Itulah yang sebetulnya kekayaan yang sesungguhnya yang tadi menurut Pak Jelki dan Ustaz Epi katakan. Baik, sebelum ke Om Riki ada pertanyaan lagi nih. Nih pertanyaannya, Assalamualaikum, kalau saya pertama malu, kalau saya pertama untuk modal, kalau saya pertama untuk modal dagang pinjam ke bank itu riba kan? Ya Pak, ya udah tahu dijawab sendiri nih sama riba kan ya Pak? Iya. Iya, Ya, sakit itu aja jawaban. jawabannya Iya. iya. Ya. Terus saya terus terang ingin memperbaiki keterlanjuran ini agar usaha saya barokah. Bagaimana cara? Udah terlanjur. Ya, udah terlanjur. Ini yang kita Caranya bahas. ini. Baik, saya ini kan sendiri. Jadi ternyata sudah terlanjur pinjamannya ke bank. Silahkan dilunasi dulu modalnya supaya modalnya yang dipakai bersih. Ya, kalau ada di barangnya, jadi jangan dulu jualan, beresin dulu lah hutangnya. Karena nanti kedepannya akan bergantung terus pada pembayaran bunga dan sebagainya. Artinya usahanya pun tidak akan tenang gitu ya, karena ada beban. Untung belum, beban udah gitu ya, seperti itu. Dibereskan dulu. Nanti solusinya bagaimana nih, katanya klasik nih, modalnya dari mana? Perbanyak silaturahim dengan para pengusaha lain. Mungkin saja nanti saudara-saudara kita atau teman-teman yang lainnya punya barang dan sebagainya yang bisa dijualin dulu dengan kuasa jual dan sebagainya, ataupun hal-hal yang nantinya bisa Allah dapat. Yang penting bertakwa dulu lah. Artinya tinggalkan dulu riba, bereskan hutang-hutangnya, jangan ada kata terlanjur. Karena kalau kata terlanjur berarti ini meredam semangat ya, artinya aduh saya tidak semangat lagi. Kagok Mau bayar. borontok kapalang carabang. Nanti udah pinjam modal, pinjam mobil lagi. Rudet kan itu. Baik, terima kasih bagi para penanya yang sudah masuk ke IG Lariba Islamic Indonesia. Pak Haji Riki nih, saya banyak Pak Haji Riki. Pertama masih ada galau nih untuk melunasi hutang, terus ya sampai saya antar ya dulu bayar. Oh iya. Ininya BCA. bukan ini ya, bayar kartu kreditnya supaya benar-benar supaya tenang. Kadang kan bayar hutang pun ada galaunya, Ustaz. Harus bimbing sama guru. Ada galaunya. Harus kabar duitnya. Begini, satu sayang uangnya, katanya ini uang dapat ngumpul-ngumpul padahal ribawi. Bayarkan. Sayang gitu untuk dibayarkan. Yang kedua, sanksi ketika dibayarkan itu berarti ini dapat modal lagi. Gitu. Ini dari mana lagi kalau ini udah dibayarkan, kita dapat modal dari mana yang sesuai pertanyaan tadi. Kira-kira nih dengan pertanyaan tadi Cocok. pengalamannya seperti apa, silahkan Pak Haji Riki. Terima kasih, Tad. Ya, awal saya tobat itu
Itu saya double tobat. Double. Kalau yang itu double tap. Bukan double gardan. Double Jadi tap. saya pertama tobat dari riba, ya kan. Yang kedua tobat dari barang dagangan. Nah, ini istilah baru nih. Tobat dari barang dagangan. Tobat dari isim. Karena barang dagangan saya itu dulu saya menjual pakaian yang KW branded. Oh, ada kawinnya. Wah, Ya kan? benghar pisan Yang kudu hak dosa. orang lain, ya kan. Di sana saya enak karena supplier saya tinggal ngedrop ke saya, ya kan. Kebutuhan saya berapa juga di drop terus. Jadi saya tanpa modal juga langsung berjalan. Gitu. Nah, karena saking enaknya seperti itu akhirnya bermain riba lah. Karena pinjem lah kan gampang. Barang kan tempo. Pernah gitu ada kan. ketakutan nggak begitu sudah beres lunas, aduh saya nggak akan dapat lagi modal, ada ketakutan Betul, nggak? Dan sangat itu khawatir ya, waduh. Nah, itu Ini udah tahu ilmunya kan ya, berarti kan udah tahu halal haramnya nih, berarti benar-benar harus tobat full gitu, jangan setengah-setengah dari barang dagangan dan juga dari riba kan gitu. Akhirnya ya sudahlah, bismillah aja. Dengan barang dagangan saya yang KW itu saya tinggalkan, akhirnya saya sekarang buat brand sendiri kan. Oh, Gitu. Pelan-pelan lah gitu. Ya udahlah, bismillah aja pokoknya. Nah, jadi yang penting ketakutan itu tidak terjadi ya. Betul. Tat. Kira-kira Ustaz Evi bagaimana nih, banyak ketakutan ketika ada peluang untuk melunaskan ya, mungkin Ustaz juga pernah punya pengalaman duitnya mah aya kan harorea mayar kita harorea mayar kan lebar terus sieun eueuh isu sieun hese gitu, artinya bisa nggak kategorinya itu ke sirik kopi itu sirik kopi ya, silakan Ini yang menarik dari Haji Riki ini, kalau difilosofikannya, ada sesuatu yang sudah haram mengandung keharaman, yaitu babi hamil. Diperkosa di hamil. Iya mah geus pinjam ka bank, main barang KW. Double tobat keren. Inspirasi buat para pendekar riba yang masih ragu dengan ketakutannya. Terus ada filosofi satu lagi Kang Haji. Bagaimana hukumnya meminum racun yang kadaluarsa? Geus racun deui badan. Anda sudah keluar dari zona itu dan itu keren. Tobat itu sendiri di situ. Berani berhenti karena paham. Mun Allah nyuruh, kalau Allah nyuruh, itu setan merintah. Makanya yang dimunculkan setan itu kan al-khauf. Yang kita lindungkan dari bab hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ini sering sekali di pembahasan doa ini muncul. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan. Wal aji wal kasas, bersikap pecundang, rasa takut. Memang kita bumbunya. Kalau tidak berani mengambil keputusan yang akan lahir keputusasaan. Ya itu. Makanya ini inspiring banget. Kalau bicara tobat ya bicara praktek. Maka jangan banyak kalkulasi. Kalau tobat itu harus spekulasi, kebalikan daripada usaha. Kalau usaha kan kalkulasi. Kalau tobat mah harus spekulasi. Berhenti aja dulu kata Haji Al-Kimah. Kayak urusan sesana. Nah, ini kan ada nih. Menjauhi riba merupakan salah satu wujud keyakinan. Kita beratnya di sini. Betul. Yakin. Ada yang masuk. sirik kopinya itu udah masuk masuk ya. Masuk. Itu harus sudah berat. Jadi 3 kali lagi Tiga tobatnya, kali 3 kali tobat. Disiksa ke tobat. Ukorun lagi. Mana asup neraka? Bengharin teripuh. Nah, iya. Jadi siriknya itu loh. Ini kan ini jawaban. Keluar riba itu singkatan bagi saya mah. Ribet banget. Riba strong itu ribet banget, stres tak tertolong. Udah saya pernah jadi praktisi. Jadi selama motor, selama mobil, selama bisnis diambil dari pinjaman riba, tete si barang dagangan teh ngomong menang mau. Menghisap sepanjang jalan. Jika orang asup ke kelas, aya guru, aya anu gelot apa gitu geunahan. Jadi nggak hisap. Persoalannya adalah kenapa orang berat keluar dari zona ini, keyakinan yang rapuh. Maka Allah tidak meminta solusi, tapi kamu bertakwa saja. Nanti jalan keluar aku siapkan. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tadi solusinya muncul. Dari mana modalnya setelah kami bereskan? Silaturahmi. Masih ada ragu di situ. Silaturahmi jeung sah, disitulah tawakalnya. Lingkungan kajawab kan? Ku syarat diterimanya tobat.
Tiba-tiba ketika bertemu lingkungan yang kondusif, kita sudah tidak bicara bisnis lagi, tapi bicaranya ilmu, ngaji, solusi datang sendiri. Bari ngopi, sok aya muncul. Hebat. Di situ terjadi syirkah, bukan serakah. Haji gaduh barang ieu teh, cik saling melengkapi. Justru mun hirup yang sukses, tong ngandalkeun askes jeung BPJS. Kena stres. Komo loba es. Ya, progres, proses, buka akses. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasdir rahimah. Silman kota akak. Rek mau ada setrum gimana? Mun teu nyambung jeung sikring, maka sikring adalah ketakwaan. Harus wasilu arham ya. Maka di sini kan ada al-haq, ada al-batil. Maka riba ini sendiri, kenapa Allah musuhi? Mengangkat genderang perang kan istilahnya. Ya. Itu bukan caraku. Jadi puntennya saya punya kajian agak lebih, tapi sing pinter nyimpulkeun anak. Mun rek main riba nya Allah. Karena Allah yang berhak melipat gandakan pinjamannya. Wilayah Allah dicarokot ke urang, ya rudet. Ini menyaingi, menandingi, ini Anda. Maka siri kopi. Udah kategori masuk ya sieun mah nya. Allah di lawanan, guys. Allah di lawanan. Kita orang teh kudu tobat. Saya akan statement aksioma sementara begini. Yang Nabi tobat itu bukan riba. Karena Nabi dan para sahabatnya tidak pernah bermain di sini, malah melarang. Yang Nabi tobati itu kebaikannya. Tadi cek Haji Elki, ulah ngerasa geus zakat, lalu orang sombong. Nabi mah mun sholat istighfar. Karena dalam sholat ada sahud, ada yuraun. Ujian kita masih panjang dan besar. Sekeras dan sekuat apa sedekah kita setelah kita mampu berzakat. Baik. Itulah pertobatan sesungguhnya. Baik, Masya Allah Ustaz, saya ke Pak Haji Elki sambil langsung closing statement Pak Haji Elki. Ketika kita bisa melihat dari kedua rising star gitu. Rising star, pemain jadi ya Pak. Pemain jadi. Saya katakan lain statement deui ieu mah. Karena ada yang tiga tobat, ada yang dua tobat. Awardnya loba. Jadi tambah lagi ya, mudah-mudahan setiap hari kita harus bertobat karena banyak hal-hal yang tidak tahu dosa kecil ataupun dosa besar terhadap kita. Ini berkaitan dengan ini kedua rising star ini sambil closing statement ya. Kira-kira apa saja nih yang harus di teman-teman ini sebagai percontohan mereka berdua itu bukti nyata Allah sayang kepada kita setelah bebas riba itu seperti apa nih? Coba gambarkan sama Pak Haji lagi supaya orang benar-benar yakin terhadap yang udah berapa bintang tamu ya, semuanya hampir sama ya. Silakan Pak Haji. Jadi gini, Al-Baqarah 275 ngobrolin tentang riba, ujungnya harus tobat. 276 277 selanjutnya riba lagi kan, ngobrolin tentang riba lagi. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Tapi di tengah-tengahnya ada satu ayat tadi. Gini bunyinya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus shalah wa atawuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim. Di situ kita mainnya. Wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Selesai. Artinya, ketika kita sudah tekad bulat meninggalkan riba, orang jadi bisa sholat, ngerjakan ibadah, melakukan ibadah yang lebih baik, mengeluarkan zakat, apapun yang terjadi, tongsian, jangan takut, malah jangan sedih. Kenapa Allah simpannya di tengah-tengah ayat itu? Nah, naonnya alamatnya. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan keraguan, dengan rasa bersalah, dengan ketidakpastian berpikir untuk meninggalkan riba itu selalu masuk ke dalam hati semua orang. Makanya Allah langsung lahum ajruhum inda rabbihim. Akan dikasih pahala yang sebesar-besarnya, akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah. Ya Allah, waduh. Ya kan? Janji Allah berjanji. Kemudian berkaitan tadi Ustaz ngobrolin yang ayat selanjutnya. Ya kan?
Orang riba itu orang-orang yang luar biasa. Allah dan Rasulnya aja ditantang perang kan. Iya kan? Allah langsung ngobrolnya begini kata Allah. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Nah, ini jawaban juga ke pertanyaan yang tadi ini, gimana yang sudah terlanjur dari sebenarnya Allah itu luar biasa. Maha luas rahmatnya. Maha luas rahmatnya, maha pengampun, ghafurur rahim dan lain sebagainya. Allah bilang, antum kalau sudah bertobat, sisa harta yang sudah kejadian itu harta pokoknya punya kita, ya punya kita. Tapi riba yang sedang berjalannya itu bukan punya antum, balikin, beresin. Riba sama utangnya ya. Nah, makanya ini salah satu contoh Om Riki dengan Om Ninin itu sebetulnya kan ujung-ujungnya itu kita selalu berkata bahwa ujung-ujungnya dalam proses itu kan mencari keberkahan. Dan lagi-lagi keberkahan itu adalah ziyadatul khair. Nah, maka yang paling penting dalam proses semua ini ketika antum bertobat, antum berproses dan lain sebagainya, mencari keberkahan dan lain sebagainya, yang penting mau menunjukkan bukti bahwa ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu bertambahnya kebaikan dibuktikan. Contohnya apa? Om Ninin tadi ibadahnya, ya kan? Kemarin cuman sholat biasa aja, berikut enggak khusyuk, sekarang sudah ditambahkan lain yang sunatnya, ya kan? Mudah-mudahan sunatnya bisa menutupi yang wajib-wajibnya yang tadi kan? Iya, betul. Benar. Betul kan? Kemarin enggak saum, ya kan? Saumnya cuman waktu 1 tahun sekali aja. Itu pun kadang enggak. Ya niatnya enggak benar segala macam. Sekarang udah Senin Kamis. Alhamdulillah. Gitu, ya. Itu kan bentuk dari ziyadatul khair. Nah, yang terakhir adalah lagi-lagi saya siapapun ikhwatu iman di Lariba, bagaimana menghadapi pemikiran mindset bahwa harta itu bukan tujuan. Lagi-lagi tujuan utama kita adalah mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kayak kan di ayat riba di Ali Imran itu kan gitu ya. Bahwa orang yang takwa yang meninggalkan riba itu tempatnya di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaya itu bukan tujuannya. Hadiahnya ya. Iya, hadiahnya luar biasa. Makanya di sana dikatakan mau pilih mau surga atau watakun narolati uidat lil kafirin. Nah, kenapa? Karena ketika antum masih dalam riba, ada satu buku dari Said Qutb mengatakan kalau antum masih riba, itu artinya antum masih kolaborasi. Masih belum menyatakan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan kafir kan begitu. Nah, gitu. Jadi terima kasih Pak Jati. Jadi kita mengetahui bahwa ancaman terberat riba itu adalah diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau masih ada yang masih mempertentangkan seperti menjinahi orang tua sendiri, ya. Terus kalau Nabi ketika Isra Mi'raj itu lihat berenang di lautan darah dan memakan anak dan sebagainya, itulah bagi pelaku riba. Itu jelaslah payung-payung hukumnya di dalam Quran pun jelas. Ancamannya pelaku ribawi itu jangan wah ini sahih atau tidak sahih. Kita melihat payung hukumnya di Quran aja, Allah dan Rasulnya sudah jelas tegas mengajak perang. Artinya di situ tinggalkan sisa riba. Terakhir Om Ninin ajakan kepada teman-teman semuanya 2 menit. Nanti sambung langsung sama Om Riki 2 menit. Bagaimana statement terakhirnya dari Om Ninin, ajakan atau apa, silakan Om Ninin. Baik, terima kasih Ustaz. Kepada rekan-rekan yang ada di Lariba seluruh Nusantara, khususnya Bekasi, yang masih belum gabung ataupun yang sudah gabung, pereratlah komunikasi terutama di komunitas Lariba sendiri, karena tobat atau hidayah itu tidak datang dengan sendiri kalau kita tidak jemput. Kita juga tidak bisa bertobat kalau lingkungan kita masih berantakan. Jadi segeralah merapat kepada lingkungan yang lebih baik,
Untuk wilayah Bekasi silakan kepada di wilayah Bekasi ada, untuk yang wilayah lainnya silakan lihat di Google atau di itu juga bisa ketahuan. Dari saya itu saja, semoga bisnis rekan-rekan semua bisa bertambah berkah. Amin. Dan bisa berzakat lebih banyak lagi. Amin. Silakan. Ya, bismillah. Ya, untuk rekan-rekan Lariba semuanya dan yang belum masuk Lariba, bagi yang ingin bertobat jangan ragu-ragu, karena di Quran sudah jelas Allah dan Rasulnya menantang perang bagi pelaku-pelaku riba. Kalau berani menantang perang sama Allah dan Rasulnya silakan saja. Tegas. Itu aja dari saya. Untuk urusan rezeki itu wilayah Allah, kita ikhtiar usaha aja. Pasti akan ada rezeki lah bagi setiap manusia yang masih bernyawa dan bernafas. Ketakutan tidak makan, tidak jajan itu bohong semua ya. Bohong semuanya. Tidak terjadi ya. Benar. Terima kasih ya Om Riki. Silakan Ustaz, statement terakhir 5 menit. Cara menghina Allah yang paling sederhana tapi dalam itu adalah yakin besok kita nggak makan. Itu nggak menghina Allah. Menghina ya. Lalu kita punya kalkulasi bisnis dengan cara yang Allah tidak sukai. Maka taubat adalah berani melepas hal-hal yang tidak jelas dengan tegas, karena berwawasan luas dengan hasil berpikir tuntas yang akan melahirkan ikhlas. Maka bertobatlah sebelum ajal tiba, karena bab hutang ini bab yang paling berat, syuhada sekalipun Rasul masih pending untuk menyelesaikannya. Jadi bertobatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat. Ya, jangan ditunda-tunda ya. Oh, mau buat baik jangan dinanti-nanti, termasuk keluar dari riba, bising keburu mati, murek balik dong dengkengke, bising keburu jadi bangke, tong talangke, karena barang gawe, bising diteke, sampai gawe teka pake diteke. Itu lah. Tobat solusi tepat. Terima kasih para pendekar Lariba yang Allah muliakan, Pak Haji Elki, Pak Ustadz Epi, Om Dindin, Om Riki, kita semuanya sepakat bahwa hindari riba, jangan dekati, lebih ke arah bagaimana kita di riba ini mendakwahkan ribawi ini, karena hukumannya sangat berat sekali, terutama menantang perang pada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau masih ada yang ini halal, ini masih bisa dan sebagainya, kemana apa pemerintah sendiri mengakomodir ekonomi syariah itu dengan adanya bermunculan bank syariah. Di situ pun jelas artinya riba itu membuat hati-hati umat muslim bergetar bahwa itu adalah dosa besar yang harus kita tinggalkan. Jangan berspekulasi untuk mencicipi riba. Lebih baik tadi mending tobat saja, walaupun berspekulasi, artinya tobat saja dulu. Itu yang penting, jelas tadi ciri-cirinya tobat. Itu saja para pendekar Lariba Islamic Indonesia, jadi Laribi. Lariba Islamic Indonesia. Saking semangat Lariba Islamic Indonesia. Mudah-mudahan 2 pekan lagi ke depan kita ketemu lagi dengan para tamu-tamu yang mudah-mudahan menginspiring kita semua dalam membebaskan diri dari jeratan riba, ataupun yang masih ragu-ragu untuk melepaskan riba, baik dari pekerjaannya ataupun dari bisnisnya serta kerjasamanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi